Oke sahabat Power, jumpa lagi dengan saya Hari Engineering dari DPS Power Genset Surabaya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan sharing tentang pertanyaan dari teman-teman yang ada di YouTube. Kenapa engine-nya mengeluarkan oli dari housing atau kopelan generator ya sahabat Power. Jadi seperti ini, itu punya rekan-rekan banyak mengeluarkan atau mengucurkan oli pada bagian belakang sahabat Power. Nah, tapi sebelumnya jangan lupa like, subscribe, and comment channel YouTube kita. Jangan lupa follow Instagram kita. Oke? Nah Sobat Power, ada beberapa pertanyaan pada channel YouTube kita ataupun Instagram kita. Pertanyaannya adalah kenapa pada saat engine ini jalan, engine mereka ya maksudnya, pada saat jalan atau dikasih beban banyak mengucurkan oli pada bagian bawah housing engine ini Sobat Power. Oke, jadi selalu menetes atau pada bagian housing atau SAE dari generator ini sahabat Power. Biasanya bisa terjadi di bagian sini atau terjadi di bagian generator, housing generator sahabat Power. Seperti ini sahabat Power. Jadi biasanya pada housing yang sudah saya tunjuk tadi atau di bagian bawah SAE dari generator ini sahabat Power. Jadi selalu mengucurkan oli sahabat Power. Jadi pada bagian generator ini awas, hati-hati pada saat oli nanti sering mengucur, dia terkena putaran ini, maka oli bisa masuk pada bagian rotor atau stator generator ini sahabat Power ya. Jadi itu masalah yang serius dan harus segera kita tangani, sahabat Power. Nah, apa sih biasanya yang menyebabkan oli itu mengucur sahabat Power? Nah sahabat Power, jadi pada kebanyakan engine mungkin sudah terlalu lama atau usang ya sahabat Power, atau setelah di overhaul bahkan dia mengeluarkan kucuran oli. Itu apa sih penyebabnya? Yang pertama adalah seperti ini sahabat Power, seal askruknya sudah aus. Ini seal askruk bagian belakang sahabat Power, atau pada saat overhaul mereka pemasangannya agak sedikit melenceng atau kurang tepat pada nok askruk tersebut sahabat Power. Jadi menyebabkan seal askruk ini pada saat berjalan atau berputar dia tidak rata, maka dia olinya akan cepat keluar melalui bagian bibir seal crankshaft ini ya sahabat Power. Oke, pada saat rogeda gila ini kita buka sahabat Power. Bagaimana cara pemasangannya adalah pada saat roda gila ini kita buka bagian tengah ini, maka dia akan langsung kelihatan seal askruk. Nanti bisa dilihat apakah seal askruk itu rusak atau tidak. Tapi pada saat yang pengalaman saya, kenapa sering meneteskan oli pada bagian housing ini, seal askruknya rusak. Nanti bisa diganti sahabat Power, dan jangan lupa cara pemasangannya harus dengan benar. Nanti kita kasih lem juga, silikon atau sebagainya, tribon bisa. Tetapi yang paling utama adalah usahakan seal dari engine tersebut adalah original ya sahabat Power, asli bawaan dari engine tersebut, atau bisa kita belanjakan pada distributor utama sahabat Power, distributor utama dari engine tersebut sahabat Power. Jadi kita pastikan seal askruk ini nanti setelah kita ganti akan awet dan sesuai dengan standar engine tersebut sahabat Power. Jadi di dalam balik flywheel ini kalau kita lepas itu nanti ada seal askruk seperti ini sahabat Power, maka kita ganti. Sebelumnya kita pesankan sesuai dengan part number yang sama sahabat Power. Nah setelah itu kita pasang ulang
dengan baik dan benar, lalu kita kopel ulang generatornya. Saya yakin nanti oli Anda akan berhenti saudara ya. Jadi kebanyakan seal askrupnya pasti rusak, entah itu aus atau udah usang terlalu lama atau panas, bisa juga karena temperatur saudara. Oke. Nah, pada bagian depan ini seal askrupnya biasanya kecil seperti ini saudara. Nah, sebelumnya saya minta maaf karena ini engine baru, jadi kita cuma tunjukkan di mana letak dari seal askrub tersebut saudara. Ini kita buka cover dari ini. Cover ini kita buka, maka dia akan ada puli saudara. Puli yang terhubung antara dinamo ampere dengan crankshaft atau askrub ya saudara. Setelah ini kita buka, maka kita pasang yang baru. Jadi oli juga tidak akan menetes. Biasanya ciri-ciri dari seal askrub depan yang bocor itu radiator cepat kotor dengan oli saudara. Karena begitu seal ini bocor atau olinya ini mengucur, maka dia akan tertiup langsung dengan fan dari engine tersebut saudara, dan dia akan menyemprot ke radiator dan mengakibatkan radiator panas atau temperatur nanti terlalu panas karena dia sudah tertutup dengan kotoran dan juga oli dari kebocoran seal askrub ini saudara. Nah, nanti setelah panas dia akan lari ke engine temperatur ini dan juga bisa lari ke askrub bagian belakang ya saudara. Nah, jadi saat ada sedikit kebocoran saudara yang cirinya sudah saya sebutkan tadi, radiator banyak oli atau di bawah ini banyak tetesan oli cepat habis, itu kita harus cek seal askrub depan atau belakang. Jadi kalau bagian depan ini nanti cirinya radiator gampang kotor dengan oli dan debu. Kalau bagian belakang kalau bocor seal crankshaft itu, maka pada bagian generator itu juga lembab. Bagian tembaga dari generator, rotor atau statornya kotor karena oli ya saudara. Jadi itu ciri-cirinya. Nanti Anda bisa mengganti seal askrub tersebut saudara. Mungkin itu sharing atau pengetahuan dari saya saudara, bagaimana cara mengetahui seal askrub atau cirinya apa kalau seal askrub ini bocor, yang seperti saya sebutkan tadi saudara ya. Jadi pada bagian depan biasanya radiator cepat buntu karena dia tersumbat sama oli dengan debu. Kalau bagian belakang dia akan mengucur pada housing di bawah flywheel ya saudara. Bisa juga pada SAE generator. Bisa juga nanti oli itu akan masuk pada rotor dan stator pada generator tersebut saudara. Nah, itu tadi sedikit sharing atau pengalaman dari saya. Bagaimana ada pertanyaan seperti itu sudah terjawab. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman selanjutnya. Jangan lupa tetap like, subscribe, and komen pada channel YouTube kita. Follow juga Instagram kita. Salam Sobat Power.